Di video ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Saiful Behri dan yang kedua dari Tami. Saiful Behri bertanya tentang meditasi yang benar. Meditasi yang benar itu kayak gimana sih dan berapa lama agar mendapatkan hasilnya? Saiful, tidak ada yang namanya meditasi yang benar. Semua meditasi itu benar, tergantung apa tujuan yang ingin kamu dapatkan. Apakah itu untuk ketenangan batin, apakah untuk pengembangan kesadaran, dan lain-lain. Memang ada paham-paham tertentu yang mengatakan bahwa meditasi itu ya seperti yang mereka ajarkan. Di luar itu bukan meditasi namanya. Tapi menurut saya semuanya benar. Tergantung apa tujuan kamu dan apa yang ingin kamu capai atau kamu dapatkan dari meditasi itu. Ya, sekarang tentang hasil ya. Kalau kita bicara tentang hasil, maka hasilnya itu akan bergantung pada individu yang melakukan meditasi. Tidak ada patokan khusus ya bahwa setelah sekian lama saya meditasi, maka saya akan mencapai hasil tertentu. Ada banyak sekali variabel dalam diri seseorang yang harus dipertimbangkan. Misalnya, apakah dia tekun atau enggak? Kalau dia udah tekun, apakah meditasi itu cocok atau enggak buat dia? Karena tekun aja tidak cukup ya, kita juga harus melihat ada jenis-jenis meditasi tertentu yang memang tidak cocok atau bahkan tidak efektif kalau dilakukan oleh orang-orang tertentu. Variabel lain yang perlu dipertimbangkan adalah mental block ya. Mental block itu ada banyak sekali jenisnya, dan selama itu belum disingkirkan dari bawah sadar, maka kemungkinan besar hasil yang diinginkan tidak akan tergapai. Variabel terakhir yang mungkin harus diingat adalah ekspektasi yang tidak realistis ya. Misalnya gini, ada orang yang meditasi untuk membuka third eye ya, atau mata ketiga. Menurut saya itu tidak realistis ya, karena penglihatan gaib third eye atau mata ketiga itu bergantung pada talenta seseorang. Apakah orang itu punya nggak talenta di kanal penglihatan gaib atau clairvoyant? Kalau iya, maka tidak perlu lama-lama ya untuk membuka kanal itu. Tapi kalau nggak ada talentanya, maka mau digimanain juga, tetap tidak akan terbuka yang namanya kanal penglihatan gaib. Oke, sekarang pertanyaan dari Tami. Tami bertanya tentang cara membuka mata batin yang efektif. Tolong ceritakan bagaimana cara saya menjadi terbuka mata batinnya. Oke Tami, tadi saya udah jelaskan di pertanyaan dari Saiful Behri ya. Kalau kamu nggak punya talenta di sebuah kanal, ya misalnya kanal penglihatan gaib atau clairvoyant, maka kemungkinan besar kamu tidak akan terbuka mata batinnya atau mata ketiganya. Mau di otak-atik, mau dioprak-oprek kayak gimana pun tetap tidak akan terbuka. Tami, saya udah lihat sendiri ya, ada kenalan dari kenalan saya ya. Dia ini hobi banget bereksperimen ya. Bereksperimen membuka ajna atau cakra mata ketiga dari teman-temannya yang nggak waskita. Setahu saya dari eksperimen dia hanya ada 7 orang yang berhasil ya. Saya nggak tahu sudah berapa orang yang dijadikan eksperimen ya. Tapi eksperimen dia itu mulainya dari tahun 2003 dan terakhir saya ketemu dia tahun 2016. Masih tetap hanya 7 orang yang berhasil dia buka mata ketiganya atau mata batinnya. Tentang saya waskita. Oke, saya menjadi waskita karena saya pikir memang sudah ada talentanya ya. Dan talenta itu muncul gara-gara saya cedera di tulang punggung. Sakitnya itu lama banget ya, dan itu memaksa saya hampir selama setahun hanya diam di rumah ya. Jalan susah, berdiri susah, berbaring juga sakit ya. Jadi di masa-masa itulah tiba-tiba saya terbuka penglihatan gaibnya. Jadi bukan karena saya belajar meditasi atau belajar ilmu-ilmu tertentu supaya bangkit mata ketiganya, enggak. Pemicunya adalah karena saya sakit, itu aja.